Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Pada hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun, tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk Anda. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, "Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya." Apa maksud dari firman Tuhan ini? Yesus adalah guru bagi para muridnya dan guru bagi kita semua yang beriman kepadanya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah dihina, Yesus telah ditolak, Yesus telah diperlakukan tidak adil, bahkan Yesus sampai dihukum mati. Dan kita sebagai murid-muridnya tentu akan mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Tetapi tidak usah takut. Ingat lagu tadi, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam suka dan duka hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, yang dikehendaki Tuhan dari kita adalah jangan berputus asa dan jangan mengeluh akan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mintalah rahmat dari Tuhan, rahmat kesabaran, rahmat ketabahan,
ketika kita mengalami gelombang dan badai dalam kehidupan kita, dalam tugas dan perutusan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kitab Putra Sirak bab 2 ayat 1-2 dilanjutkan ayat 4 dikatakan, "Anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Hendaknya hatimu tabah dan jadi teguh, dan jangan gelisah pada waktu yang malang. Segala yang menimpa dirimu terimalah saja, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu." Kita diajak untuk senantiasa menerima dengan sabar. Karena ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita justru punya satu tujuan, untuk memurnikan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang kita sembah, yang kita layani dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita saat-saat ini adalah menjaga keyakinan iman kita bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam perjuangan hidup kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam suka dukamu, selalu menyertai. Percayalah, Tuhan akan menyertai Anda dan saya. Seberat apapun pergumulan engkau, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, percayalah, Tuhan Yesus setia. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur Bapa atas begitu banyak rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa bagi semua orang yang saat ini sedang mengalami situasi-situasi sulit dalam hidup mereka, yang sedang punya persoalan yang berat. Bantulah mereka Tuhan, karena hanya Engkaulah andalan mereka. Sentuhlah pintu hati mereka Tuhan, agar seberat apapun pergumulan hidup mereka, mereka tidak menyerah, tetapi datang kepadamu sebagai sumber kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.